masyarakat juga, pada lingkungan, gitu ya, ada 3 responsibilities-nya. Terus kemudian itu juga terhadap bagaimana kontribusi kepada negara tentunya, ya. Karena bisa dibilang, eee, Indonesia itu masih kekurangan seorang entrepreneurs dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia. Kita tidak bicara Singapura tentunya, karena level ekonomi sudah berbeda, bahkan kita melihat grafik ASEAN ataupun Asia, Singapura bisa menyaingi dengan Tokyo, gitu ya. Terus kemudian apa sih yang bisa kita improve gitu? Kenapa uh, universitas itu sudah memasukkan mata kuliah entrepreneurs di dalam kurikulumnya, gitu. Prodinya gitu. Apa sih ada kuliah entrepreneurs atau kewirausahaan di jurusan PR, gitu ya. Nah, lagi yang tadi saya mention bahwa entrepreneurship itu nggak harus dimiliki oleh entrepreneur saja, tapi juga di setiap individu. So, angka entrepreneurs di bawah 2% itu indikator yang cukup minim menandakan negara tersebut mempunyai potensi menjadi negara maju. Kita bisa tahu gitu ya, di Indonesia sebesar apa, potensi dari penduduk kita bagaimana, potensi dari uh, kekuatan alam yang negara kita miliki bagaimana. Jadi, uh, I will open your mind about thinking entrepreneurship atau mencari peluang-peluang bisnis, ya. Kita bisa lihat apa dari 5 tahun saya mengajar, gitu ya, entrepreneurship itu bisa dibilang, mindset anak muda lebih condong ke bisnisnya lagi-lagi fashion, terus kemudian, sekarang udah mulai meningkat sih, berkaitan dengan, eee beauty and care gitu ya. Padahal gitu ya, padahal kalian bisa melihat, eee, banyak opportunity yang kita miliki dari lingkungan kalian berada. Saya menyebut lingkungan berada karena baik lagi melihat potensi sebuah bisnis itu dari apa yang kalian alami terlebih dahulu. So, when we create business, you to become solutions. Gitu ya. Kenapa solutions? Ya, untuk apa kalau sebuah jasa atau produk tidak memberikan solusi kepada pembelinya gitu ya. Contohnya gitu kan, adanya Indomie gitu ya, itu memberikan solusi pada setiap orang yang membutuhkan makanan cepat instan gitu ya. Kemudian enak, terus kemudian kenyang gitu. Satu kurang, dua kelebihan gitu. Itu kan salah satu produk yang memiliki solusi sangat cepat dibandingkan kita, mungkin beli McD gitu ya, beli something else kayak ya somai ataupun ketoprak dan lain-lainnya. Dengan kita berpikiran sekecil itu gitu ya, tidak berpikiran sebagai entrepreneurship, tidak pernah boleh berpikiran, bisnis ini hanya, eee, bisnis tukang jualan somai atau bisnis warteg. The fact is, warteg itu, salah satu bisnis yang menjanjikan menurut saya loh ya, gitu kan. Karena kalau kalian tahu bagaimana Karisma Bahari itu menjajah seperti Alfamart dan Indomaret, dia tanpa harus membayar pajak. Tentunya ya ini quotes and quotes gitu ya, jangan pernah ditiru karena pemerintah juga belum, eee, memasuki pertunjukan warteg gitu. Nah, ini adalah potensi yang lumayan loh walaupun cuma warteg, segala macam, gitu. Pengalaman pribadi itu, membuat warteg itu modal sekian gitu ya, sampai 100 juta itu udah balik BP
dalam 3 bulan kayak gitu. So bisa kalian lihat opportunity-nya seperti apa. Walaupun kalian cuma bisnis warteg atau seremeh-temehnya apa ya. Kalian memiliki bisnis apa coba? Bisa bantu saya berpikir bisnis atau jualan paling yang mungkin bisa membuat teman-teman kalian tertawa atau orang yang mendengar kalian menjual sesuatu itu membuat kalian tertawa atau orang yang mendengarnya tertawa. Saya izin menjawab, Mas. Ya, Nggak tawa, tapi masa ini sepele, tapi selalu ada pasarnya, yaitu contohnya kayak, mungkin kayak es teh gitu, semacam teh poci dan sebagainya. benar sekali. Fenomena es teh yang kalian tahu pasti di tempat kalian banyak tuh ya. Itu di sekolah, masjid atau apapun pasti sekarang ada yang namanya es teh murah 5.000 5.000 ya gitu ya. Coba dikalikan sehari ada 100 pembeli, dikalikan 30 hari. Itu dengan modal ya mungkin eh, OPEX-nya itu mencapai 10 juta rupiah gitu. Bahkan cuma 3 juta kali ya. Gitu sama kontribusi lingkungan itu ya bisa masuk atau pokoknya itu jadi hal seperti itu. Nah, menurut saya bisa dimulai harus ya dulu dengan orang lain. Oh, bisa dibilang saya pernah jualan underwear gitu ya, underwear gitu di bidang fashion. Ya nyatanya eh, underwear pas sepasarnya memang besar gitu. Bahkan paling gampang ya kalian melihat potensi bisnis adalah ketika kalian melihat produk-produk Indomaret gitu ya yang menjadi brand house-nya Indomaret itu menandakan bahwa produk tersebut laku di pasar daripada dia menjual produk orang lain. Indomaret, Alfamart itu menciptakan produk serupa jauh lebih murah ya dan keuntungannya bisa didapatkan oleh mereka juga. Nah, tokonya mereka punya jaringan banyak gitu ya sehingga keuntungan menjadi lebih banyak buat mereka kayak gitu. So sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya Mas, Yuk, boleh. eh sebelumnya suara saya udah nggak jelas gak Mas? Jelas. Oke Mas Hafiz, saya izin bertanya Mas Hafiz. Menurut Mas Hafiz, kita kan tahu ya Mas bahwa Gen Z itu banyak ya ide kreatifnya. Pertanyaan saya, apakah faktor utama Gen Z itu nggak mau menjadi entrepreneur tuh salah satunya itu kurangnya modal usaha. Kita kan tahu ya Mas, untuk memulai bisnis itu pasti banyak resikonya ya Mas. Mungkin itu pertanyaan aku Mas. Terima kasih. Alright. Oke. Dalam memulai bisnis selalu yang dipertimbangkan adalah finansial ya atau capital. Ya, banyak cara sebenarnya untuk meraih capital ini. Ya, nantinya ke depan kita akan juga membahas lebih dalam lagi mengenai capital, finansial, cash flow, dan B yang bisa kita kasih tahu. Ya kita di pertemuan pertama diskusi terbuka dulu gitu ya. Bahwa eh, berbisnis itu nggak harus mengeluarkan modal sendiri. Oke, itu yang harus kalian patut ketahui. Ada yang namanya initial capital, itu yang biasanya bisa kita ketahui dari ada nih, kamu punya sebuah skill, apa misalkan membuat website, gitu ya. Semester lalu kita sudah belajar bagaimana membuat website, gitu ya. Tiba-tiba uh, dengan kecanggihan komunikasi kalian ke orang lain harus ngobrol sana sini, nongkrong sana sini, ya. Tiba-tiba, lu bisa bikin website ya? Bikinin gue, mungkin bisa mulai dari situ, inisial capitalnya ya, dari sebuah project. Tahu
kalian propose ke orang tua kalian atau siapapun yang bisa mendengarkan ide kalian